warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Indasari dengan NIM 222100022, kelas B1 non-reguler angkatan 2022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan sedikit menceritakan kembali atau sedikit mereview mengenai seminar internasional bahasa ketiga yang telah dilaksanakan oleh IKIP Siliwangi pada tanggal 20 September 2023 kemarin. Seperti yang kita tahu, bahwa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi telah sukses menyelenggarakan seminar internasional bahasa ketiga yang bertema teknologi digital dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Seminar internasional bahasa ketiga ini dihadiri dan diisi oleh 4 narasumber dari 4 negara, yaitu yang pertama ada Puan Idawati bin Moin dari Malaysia, yang kedua yaitu Profesor Chika Maruyama dari Jepang, yang ketiga yaitu Profesor Rebecca Panani dari Australia, dan yang keempat yaitu Profesor Dr. Anas Ahmadi dari Surabaya, Indonesia. Tidak hanya itu, seminar internasional bahasa ketiga ini diikuti oleh lebih dari 50 pemakalah pendamping selain dari 4 narasumber tadi. Para pemakalah dan peserta seminar berasal dari berbagai daerah yang tersebar di wilayah Indonesia. Jadi seminar ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dan dosen yang ada di IKIP Siliwangi saja, tetapi diikuti juga oleh seluruh daerah yang terdapat di wilayah Indonesia, yaitu seperti Surabaya, Bandung, Karawang, Cimahi, Bogor, Jakarta, Tangerang, Manado, Padang, Mojokerto, Yogyakarta, Makassar, NTB, Papua, Ambon, Nias, dan Medan. Jumlah peserta yang mengikuti seminar internasional bahasa ketiga ini kurang lebih ada 450 peserta. Nah, tentunya dalam seminar internasional bahasa ketiga ini ada beberapa subtema yang nanti akan atau telah disampaikan oleh narasumber dan pemakalah pendamping, yaitu subtema yang pertama yaitu optimalisasi teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pendidikan pasca pandemi. Yang kedua yaitu problematika peran AI dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan AI dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Yang keempat yaitu peran AI dalam pembelajaran inovatif. Yang kelima yaitu peran teknologi digital dalam pembelajaran menulis. Yang keenam yaitu tantangan teknologi digital dalam pembelajaran sastra. Dan subtema yang terakhir yaitu inovasi pembelajaran berbasis entrepreneurship literasi digital. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Diana Sampaujia sebagai Kaprodi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bahwa seminar internasional bahasa ketiga ini diselenggarakan untuk mewujudkan suatu komitmen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk terus mengembangkan pendidikan bahasa dan sastra dalam era digital yang semakin pesat. Teknologi digital telah merubah cara kita untuk belajar, mengajar, dan menyampaikan pengetahuan. Dan tentu kita harus siap untuk mengikuti perubahan tersebut. Seminar ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran bahasa dan sastra. Kita akan mendengarkan berbagai pemikiran terkini dari para ahli di bidang ini dan berbagai pengalaman serta praktik terbaik dari berbagai perspektif. Selain itu, juga akan membahas tantangan dan peluang
yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra, khususnya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan bijak dan efektif, tanpa mengorbankan nilai-nilai dan esensi budaya yang terkandung dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Jadi dapat disimpulkan menurut penuturan beliau bahwa seminar internasional bahasa ketiga ini merupakan suatu komitmen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk mengembangkan pendidikan bahasa dan sastra dalam era digital yang sedang berkembang pesat. Seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra, dengan fokus pada bahasa dan sastra Indonesia. Para peserta seminar akan mendengarkan pemikiran dari para ahli, berbagi pengalaman, dan membahas tantangan dan peluang yang muncul dalam mengintegrasikan teknologi digital tanpa mengorbankan nilai-nilai dan esensi budaya dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Dengan demikian, seminar ini mencerminkan bahwa betapa pentingnya penggunaan teknologi dengan bijak dan efektif dalam konteks pendidikan bahasa dan sastra. Setelah tadi saya sedikit mereview atau menceritakan kembali mengenai penjelasan Ibu Diana Sampaujia sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja kita akan mereview atau sedikit menyimpulkan mengenai materi-materi yang telah disampaikan oleh para pemateri dan narasumber dalam seminar internasional bahasa ketiga ini. Nah, dari kedua pembicara yang telah menyampaikan materi-materinya, yaitu Profesor Rebecca Panani dan Profesor Chika Maruyama, dua-duanya membicarakan tentang Artificial Intelligence atau AI yang berfokus kepada satu aplikasi, yaitu ChatGPT. Yaitu bagaimana ChatGPT ini kemudian bisa memberikan manfaat dan tantangan-tantangan khusus bagi para penggunanya, baik itu siswa maupun guru. Profesor Panani lebih berfokus kepada pemberian informasi, kemudian fenomena dan keadaan-keadaan terkait dengan apa saja manfaat penggunaan ChatGPT ini. Sedangkan Profesor Maruyama berfokus kepada bagaimana Jepang berusaha untuk memanfaatkan ChatGPT ini dalam bidang pendidikan. Nah, mari kita sedikit lihat atau review kembali apa yang telah dibahas oleh Profesor Rebecca Panani. Menurut penuturan beliau, bahwa saat kita menggunakan ChatGPT, kita bisa membantu tentunya para guru untuk mengurangi beban-beban pekerjaan terkait dengan pembuatan administrasi sekolah. Selain itu, seiring berkembangnya pendidikan, penelitiannya juga dipercaya bahwa ChatGPT ini bisa membuat pembelajaran yang lebih personalized, yang lebih berfokus pada kebutuhan siswa dan juga karakter siswanya. Selain itu, juga bisa membantu para guru untuk membuat naskah atau membuat teks yang nantinya bisa digunakan di dalam ruang kelas sebagai bahan ajar. Kemudian adanya juga penilaian, ada feedback atau timbal balik yang bisa diberikan oleh ChatGPT ini, di mana ChatGPT bisa dimanfaatkan oleh hampir seluruh level pendidikan, baik itu dari mulai level SD, SMP, SMA, dan bahkan juga ada di level tingkat universitas atau kampus. Profesor Panani juga menyampaikan bahwa ChatGPT ini hanya sebuah alat, selebihnya kembali lagi kepada kita sebagai penggunanya. Kalau
dilihat dari perspektif Profesor Maruyama, di Jepang kita bisa melihat bahwa penggunaan ChatGPT di Jepang ini sangat meningkat, terutama di bidang pendidikan dan bidang industri. ChatGPT ini juga banyak dibicarakan di Jepang, baik melalui media cetak seperti koran, di seminar-seminar, sosial media, dan juga beberapa buku. Di Jepang ada beberapa contoh buku penelitian mengenai penggunaan dan kebijakan-kebijakan di pemerintahan Jepang terkait dengan penggunaan ChatGPT, baik dari bidang pendidikan maupun di bidang industri. Nah, setelah tadi kita sedikit mereview dari penjelasan dalam seminar internasional bahasa ketiga yang telah disampaikan oleh Profesor Rebecca Panani dan juga Profesor Chika Maruyama dari Jepang, sekarang kita akan sedikit menyimpulkan atau mereview penjelasan yang telah dipaparkan oleh Puan Idawati binti Moin dari Malaysia. Berkaitan kita sebagai guru atau sebagai pengajar maupun dosen, beliau menyampaikan bahwa kita harus terus mengikuti perkembangan zaman dengan terus melatih keterampilan kita terhadap IT dan digital, supaya pembelajaran kita nanti semakin berkesan dan supaya pembelajaran lebih efektif dan efisien, sehingga nanti dalam melaksanakan pembelajaran lebih senang dan bersemangat. Nah, berlanjut kepada pemateri terakhir yaitu Profesor Dr. Anas Ahmadi dari Surabaya. Beliau menyampaikan bahwa saat ini pembelajaran sastra baik skala nasional maupun global sudah masuk dunia digital. Maka itulah kita harus menguatkan diri berkaitan dengan pembelajaran berbasis digital. Salah satunya adalah interaktif fiction. Interaktif fiction yaitu interaktif yang berarti interaksi, dan fiction yaitu berupa teks sastra yang berarti interaktif fiction bisa diartikan sebagai software yang sudah dirancang yang menjadi strategi untuk mencari jalan alternatif untuk memecahkan teka-teki bagi penggunanya. Kenapa disebut sebagai istilah interaktif fiction? Karena kita sebagai pembaca, penonton maupun pengguna akan melakukan reaksi terhadap interaktif fiction ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai pengguna AI diharapkan bisa memanfaatkan interaktif fiction ini dengan baik dan bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review saya dari beberapa pemaparan dan materi dari para narasumber yang sudah mengisi acara seminar Bahasa Internasional ketiga yang telah dilaksanakan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi pada tanggal 30 September 2023 lalu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti, dan mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.